Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Kejadian 50 ayat 17 sampai dengan 21. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kadang kita mendengar, lain di mulut, lain di hati. Di luar seseorang bermuka manis, sementara di dalam hatinya tersimpan berbagai kekesalan. Ibarat orang bertopeng, orang itu tidak sungguh-sungguh mengasihi. Kasih diberikan kepada orang tertentu saja, sedangkan kebohongan dan kemunafikan ditumpahkan kepada orang yang lain. Inilah juga yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka berpikir kalau Yusuf selama ini tidak tulus, lain di mulut, lain di hati. Pikiran ini muncul setelah kematian Yakub. Kecurigaan, ketakutan, dan bahkan kesediaan untuk menjadi budak saudara sendiri menghantui mereka akibat kejahatan pada masa silam. Ada kesan seakan-akan kasih dapat berubah dalam sekejap akibat kejahatan, seolah-olah pemberian Yusuf sebelumnya hanya sebuah topeng kebaikan karena sang ayah masih hidup. Akibatnya kasih dicurigai, ditakuti, dan dihindari. Selain itu juga saudara, kalau kita mendengar tadi apa yang kita baca, maka seolah-olah Yusuflah yang bermasalah. Yusuflah yang tidak beres dengan hidupnya, sehingga pasti akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya ketika ayahnya sudah meninggal. Namun sesungguhnya bukan Yusuf yang tidak beres, tetapi saudara-saudaranya lah yang tidak beres di hadapan Allah, sehingga mereka masih menyimpan kejahatan yang mereka lakukan di masa silam. Saudara, mungkin memang sulit mengampuni orang yang berbuat jahat, apalagi akibat perbuatannya itu kita harus menderita untuk waktu yang lama. Dan memang karena ulah daripada saudara-saudaranya, Yusuf menderita menjadi budak dan dipenjara selama 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Tetapi ternyata saudara, Yusuf sudah beres dengan Allah. Yusuf tidak mendendam, bahkan ia memperlakukan saudara-saudaranya dengan sangat baik. Kira-kira apa rahasianya? Andaikan kita dalam posisi Yusuf, tentu sulit bagi kita untuk menerima bahkan mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tetapi mengapa Yusuf dapat melakukannya? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata ini rahasianya, saudara. Kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Bukan hanya ketika dia sudah menjadi orang yang hebat. Saya percaya, bahkan ketika dia masih baru dibuang, Yusuf pun sudah mengampuni saudara-saudaranya. Ternyata yang membuat Yusuf dapat bersikap begitu pengertian dan murah hati kepada saudara-saudaranya, karena Yusuf sadar bahwa di balik rancangan jahat saudara-saudaranya terselip rancangan yang baik dari Allah, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf memahami dan melihat bahwa saudara-saudaranya ternyata adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membawanya datang ke Mesir. Ini sebagai persiapan agar semua dapat selamat, bahkan seluruh Mesir dan daerah sekitarnya. Yusuf mengakui kejahatan saudara-saudaranya itu besar. Ia bukan berarti tidak mengakui, saudara. Ia akui kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya itu besar. Tetapi ia juga mengakui bahwa semua yang terjadi di masa lalu dirancang oleh Allah yang Maha Besar untuk mendatangkan kebaikan masa kini, yakni untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Saudara, di balik semua peristiwa, kita harus menyadari bahwa ada rancangan Allah yang baik. Dengan memahami ini, kita dapat belajar untuk menjadi orang yang dapat mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita, mereka yang menyakiti kita, mereka yang melukai kita. Karena kita melihat bukan dari kacamata kita, tapi kita belajar untuk melihat dari kacamata Allah. Persis seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya karena dia melihat dari kacamata Allah. Ada kebaikan di tengah penderitaan yang dia alami, sehingga dia dapat memberikan pengampunan. Allah mengajarkan kita untuk mengampuni. Karena itu, saudara, marilah kita menyadari satu ajaran yang penting ini. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, ketika orang lain melukai kita, ketika orang lain menyakiti kita, mari kita melihat dari kacamata Allah. Ada rancangan Allah yang baik, entah untuk membentuk kita makin kuat di dalam iman, entah untuk membentuk kita bertumbuh di dalam iman, atau yang lain, sehingga kita dapat belajar untuk memberikan pengampunan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di balik semua peristiwa ada rancangan Allah yang baik, karena Engkau adalah sumber kebaikan. Bahkan ketika orang memperlakukan yang jahat terhadap kami, orang memperlakukan yang buruk terhadap kami, orang melukai dan menyakiti kami, dari sudut pandang Allah ada rancangan yang sedang Kau kerjakan. Mungkin untuk membentuk kami lebih dewasa, mungkin untuk membentuk kami lebih kuat, mungkin untuk membentuk kami sebagai seorang Kristen yang sejati. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan. Oleh karena kami melihat bukan dari sudut pandang mata kami, tapi dari sudut pandang Allah sendiri. Mengingat hari ini untuk kedua saudara kami yang bertambah usia di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk Ibu Maria Wijiati atau Ibu Bagio yang tepat hari ini bertambah usia, Tuhan kiranya menolong di dalam pergumulannya, di dalam hidupnya, bahkan di dalam imannya. Di tengah kesusahan dan kesulitan ada maksud Tuhan yang baik. Berikan hati yang sabar
ketika harus mendampingi Pak Bagio, harus merawat Pak Bagio, harus juga untuk memimpin dan juga untuk melakukan banyak hal terkait dengan hidup suami. Biarlah Tuhan memberikan hati yang luas kepadanya, karena kami percaya ada rancangan Allah yang baik. Hatinya dipenuhi dengan kedamaian karena terus berpaut dengan Tuhan. Berdoa juga untuk Angelia Mita yang hari ini juga berulang tahun. Oh Tuhan, kami bawa orang muda ini ke dalam tangan-Mu, genggam erat. Biarlah Mita tetap setia dengan perjanjian, dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang indah kepadanya. Biarlah cintanya kepada Tuhan tidak pernah berubah, sayangnya kepada Engkau tidak pernah berubah, dan biarlah hidupnya adalah hidup yang terus menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi permohonannya, kiranya Allah yang menolongnya, Allah yang memberkatinya, Allah yang menuntunnya. Melalui setiap peristiwa, Allah sedang mengajar yang baik di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Maria Wijiati atau Bu Bagio, dan selamat ulang tahun untuk Angelia Mita. Kiranya Allah terus menggenggam erat dan tetap setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.